Tuhan, bahwa Engkaulah yang terindah dalam kehidupan kami, Engkaulah yang termanis dalam kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Oleh karena berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, seminggu ini Tuhan kami boleh lewati. Kami ada di tempat ini dengan sukacita, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan pada pagi hari ini bagi kami jemaat sekalian. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami mau didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami yang ada pada saat ini. Biarlah hati dan pikiran kami selama waktu pemberitaan firman Tuhan dapat tertuju dan fokus hanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang ingin mengganggu fokus kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang banyak keterbatasan, kekurangan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang memampukan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini, di akhir tahun 2022 ini, kita masih ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena berkat pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan. Walaupun banyak tantangan, rintangan, masalah dalam kehidupan kita, tetapi kita yakin dan percaya semuanya itu karena Tuhan yang selalu menolong kita. Baik, pada pagi hari ini mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dari Matius 2, Injil Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sementara kita memperhatikan di Alkitab kita masing-masing, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan terlebih melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, pusat memberi tema sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Kata sembahlah dari kata dasar sembah, artinya pernyataan atau sikap hormat kepada orang yang dimuliakan. Kalau dari tema kita saat ini, kepada Dia, ditujukan kepada Dia. Dalam bacaan kita saat ini menunjukkan kepada, kalau di ayat 1 penulis mengatakan, penulis kitab ini Injil Matius, Yesus, kepada Yesus. Kemudian kedua, kepada Raja, ayat yang kedua. Kemudian ketiga, Mesias dan anak. Dalam bacaan kita saat ini merupakan peristiwa setelah Yesus dilahirkan, di mana orang Majus dari timur, tidak diketahui persis timur di bagian mana. Ya, Alkitab tidak mencatat secara detail. Mungkin sekitar, kalau sekarang Irak atau Iran, sekitaran itu. Mereka datang ke Yerusalem menemui Yesus yang baru lahir itu. Menurut tradisi mengatakan mereka adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi. Mungkin mereka adalah orang-orang pintar. Ya, bisa saja mereka orang-orang terpandang di negerinya, atau mungkin saja mereka seorang raja. Apa yang menyebabkan orang Majus ini mengetahui bahwa Yesus sudah dilahirkan? Yang menyebabkan adalah mereka melihat bintang dari timur di mana mereka berada. Itu di ayat 2. Bagaimana mereka dapat mengetahui bahwa bintang itu menunjukkan atau sebagai tanda di mana Yesus dilahirkan? Alkitab tidak mencatat secara detail ya, tapi ada kemungkinan secara konteks ada kemungkinan. Yang pertama, mereka adalah orang Yahudi yang tinggal di Babel sesudah pembuangan dan mengetahui nubuat-nubuat dalam PL tentang kedatangan Mesias. Kemudian yang kedua, mungkin mereka adalah ahli perbintangan dari timur yang mempelajari tulisan-tulisan kuno dari seluruh dunia. Karena pembuangan orang Yahudi berabad-abad sebelumnya, mereka mempunyai salinan perjanjian lama di negeri mereka. Ini kemungkinannya. Kemudian yang ketiga, mereka mungkin mendapat pesan khusus dari Allah untuk menuntun mereka menemukan di mana Yesus akan dilahirkan. Di Alkitab mereka tidak dicatat berapa jumlah dari orang Majus ini. Yang luar biasa dari orang-orang Majus ini adalah mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, hingga ribuan kilometer dari sebelah timur hingga sampai di Yerusalem. Waktu itu tidak seperti sekarang ya, alat transportasi. Bayangkan itu berapa lama mereka, ribuan kilo itu, 90 kilo saja. Saya pernah jalan kaki 2 hari ditempuh.
Apalagi ini ribuan kilo lintas negara, bukan kayak ke Masamba, jalan kaki ke Masamba, tapi ini lintas negara. Ya mungkin pada waktu itu alat transportasinya kalau bukan keledai unta, tapi kalau untuk keledai tidak mungkin dalam perjalanan yang cukup jauh. Ini mungkin perjalanannya berbulan-bulan. Mengapa begitu penting peristiwa ini dicatat dalam Alkitab? Karena menekankan bahwa Raja atau Mesias yang dinubuatkan dalam PL atau dalam Perjanjian Lama sudah digenapi. Ini pentingnya dicatat dalam Alkitab untuk menekankan atau memperkuat nubuat-nubuat yang telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Nah, inilah keyakinan orang-orang Majus datang menemui Yesus dan menyembahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dan ini juga yang menggerakkan kita untuk selalu datang menyembahnya. Seharusnya menggerakkan kita untuk datang menyembah Yesus. Yesus sudah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Ini yang seharusnya menjadi kabar gembira bagi kita orang-orang percaya, untuk datang menyembah kepada Tuhan. Tema kita adalah sembahlah Dia. Mengapa sembahlah Dia? Mengapa sembahlah Dia? Yang pertama adalah karena Dia adalah juru selamat yang dijanjikan atau raja yang dijanjikan. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Kemudian kalau di Injil Matius dicatat sampai di Israel, tapi dari kutipannya itu di Mika 5 ayat 1 masih ada kelanjutan kalimatnya, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini adalah jawaban para imam dan ahli Taurat yang dikutip dari nubuatan Nabi Mika. Jawaban mereka kepada Herodes. Karena setelah Herodes mendengar perkataan atau pertanyaan dari orang Majus, akhirnya Herodes mengumpulkan para imam ahli-ahli Taurat untuk meminta keterangan di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, para imam ini mengutip ini. Ini muncul ketika orang Majus mencari tempat kelahiran Yesus melalui bintang sebagai penunjuk. Mendengar hal itu, Raja Herodes mencari tahu keberadaan Yesus dengan maksud ingin membunuh Yesus. Itu kalau kita perhatikan di ayat berikutnya dari bacaan kita tadi, ayat 16. Karena dari ayat 16 Matius 2. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Walaupun memang di ayat 8 tadi bacaan kita, ayat 8, Herodes mengatakan, saya baca ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya
Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Orang-orang Majus tadinya dipanggil Herodes. Jadi Herodes mengatakan kepada orang-orang Majus di ayat 8 ini, maksudnya Herodes ingin untuk menyembah dia. Tetapi kita perlu ketahui bahwa ini adalah kelicikan Herodes. Ternyata Herodes mempunyai niat jahat, karena dengan cara itu ia berpikir akan bisa membunuh Yesus. Mengapa Herodes ingin membunuh Yesus? Atau mengapa Raja Herodes begitu berusaha dengan berbagai cara ingin membunuh Yesus? Karena dari ayat 2, orang-orang Majus bertanya-tanya tentang kelahiran raja orang Yahudi dan nubuat tentang seorang yang akan lebih berkuasa atas Yehuda dan akan memimpin sekaligus menggembalakan umat Israel. Inilah yang membuat Herodes panas hati, karena kedudukannya sebagai raja akan terancam. Dengan lahirnya Yesus, Herodes ini merasa terancam. Kedudukannya bisa-bisa digulingkan menurut Herodes waktu itu. Nah, dari ayat 5-6 tadi, atau ayat 6 tentang nubuatan ini ditulis oleh Nabi Mika. Mika menubuatkan dengan tepat tempat kelahiran Kristus ratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan. Yesuslah raja yang dijanjikan itu, yaitu raja yang kekal dari garis keturunan Daud. Kedatangan Yesus sebagai raja bukan hanya dari 2000 tahun yang lalu ya, atau baru di planning Allah waktu manusia jatuh ke dalam dosa, atau setelah Yesus lahir. Ini sudah direncanakan jauh sebelumnya. Makanya Nabi Mika berkata tadi, slide pertama, kedua ini, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau sejak dahulu kala, sejak purbakala berarti jauh sebelum sejak dahulu kala. Kalau sejak dahulu kala mungkin dari penciptaan, atau mungkin dari kelahiran Yesus. Tetapi ini sejak purbakala. Ini jauh sebelumnya sudah di planning Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, dalam penantian bangsa Yahudi atau Israel beberapa ratus tahun, kurang lebih 300 sampai 400 tahun, sudah disampaikan oleh Pak Henry juga minggu lalu. Ini merupakan penantian yang sangat panjang dengan tidak terjadi apa-apa, seperti nubuatan. Kini Yesus sebagai raja di atas segala raja telah menyatakan dirinya yang sebelumnya disebut firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman ini menyatakan dirinya sebagai manusia. Telah turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Inilah yang menjadi kabar sukacita besar bagi bangsa Yahudi atas tergenapinya nubuatan yang dinubuatkan oleh para nabi. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, di minggu Advent kedua ini, kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita seharusnya juga menjadi
sukacita besar bagi kita seperti orang-orang Majus yang dengan gembira melakukan atau melewati perjalanan lintas negara dengan waktu yang cukup lama demi menemukan Yesus dan menyembahnya. 2000 tahun yang lalu sudah dinyatakan nubuat itu kepada kita. Bukan hanya bangsa Yahudi, bukan hanya orang-orang Israel, kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah kelahiran Yesus sudah menjadi sukacita besar bagi kita? Ini pertanyaannya. Apakah kelahiran Yesus sudah menjadi kabar gembira bagi kita? Jika itu menjadi sukacita besar bagi kita, apa respon dan tindakan kita sebagai orang-orang percaya tentang kelahirannya? Sembahlah Dia karena Dia adalah Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan dan sudah dinyatakan bagi kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, karena tidak seorang pun di dunia ini yang sempurna dan bisa membayar dosanya, apalagi membayar dosa orang banyak. Dan seharusnya kita layak dibinasakan. Tetapi Yohanes 3 ayat 16, mungkin kita sudah hafal nih ayat, mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Yesus ke dunia ini untuk melayakkan kita yang seharusnya tidak layak memperoleh kehidupan yang kekal. Nubuat tentang Tuhan Yesus yang telah dijanjikan kini telah dinyatakan bagi kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita di dalam setiap kehidupan kita selalu datang kepadanya, menyembah Yesus. Dia datang karena kasih-Nya untuk menyelamatkan setiap kita orang-orang berdosa. Kemudian yang kedua, sembahlah Dia. Mengapa sembahlah Dia? Alasan yang kedua adalah karena Dia layak dihormati. Karena Dia layak dihormati. Pada saat orang-orang Majus ingin menjumpai Yesus, kira-kira umur Yesus itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Kalau kita baca di ayat yang ke-16 dari bacaan kita. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus ini memberikan persembahan-persembahan yang mahal sebagai penghormatan mereka yang pantas kepada Yesus sebagai Raja masa depan. Persembahan-persembahan orang Majus ini terdiri dari emas, kemenyan, dan mur. Menurut peneliti Alkitab, melihat persembahan-persembahan itu sebagai simbol-simbol dari identitas Kristus dan apa yang Ia akan lakukannya. Emas adalah persembahan untuk seorang raja, kemenyan adalah persembahan untuk Allah, dan mur adalah rempah-rempah
yang dipakai untuk meminyaki tubuh bagi orang mati. Orang-orang Majus memberikan persembahan-persembahan dan menyembah Yesus karena dia patut menerimanya. Ini adalah penyembahan yang benar, yaitu menghormati Kristus sebagaimana keberadaannya dan bersedia memberikan kepadanya apa yang kita anggap berharga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, di beberapa tempat saya pergi bahkan pelayanan, kadang saya mendengar bahwa kata penyembahan hanya terjadi ketika ada lagu-lagu yang temponya lambat. Kemudian yang bersemangat atau tempo yang agak cepat disebut pujian. Ini kekeliruan dalam istilah penyembahan. Nah, apa penyembahan itu? Saya pernah baca buku, namanya buku Rick Warren. Itu dikatakan penyembahan itu bukan bagian dari kehidupan kita. Pasti Bapak Ibu tidak setuju ya. Penyembahan itu bukan bagian dari kehidupan kita. Tetapi ada tetapinya. Tetapi penyembahan itu adalah kehidupan kita, bukan bagian. Itu kehidupan kita. Jadi penyembahan melekat dalam kehidupan kita, tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sedangkan kita duduk diam, datang di ibadah, maksudnya sebelum ibadah, kita duduk diam, kita menghormati Tuhan. Itu adalah penyembahan. Apapun atau dimanapun, terlebih kita datang di tempat ini, kita harus tunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Entahkah di tempat kerja, di kampus, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, mampukah kita seperti orang-orang Majus yang mempersembahkan apa yang kita anggap berharga? Apakah kita sudah memberikan apa yang kita anggap berharga bagi Tuhan? Ketika kita mendengar kabar sukacita tentang kelahiran Yesus sebagai juru selamat kita, apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Pernahkah kita mempersembahkan yang terbaik baginya? Ini pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, mari sembahlah Dia, sembahlah Allah, sebab Ia adalah sang pencipta alam semesta dan Ia sempurna, adil serta maha kuasa. Patut menerima yang terbaik yang harus kita berikan. Karena memang itulah kehidupan kita, yaitu terus menerus menyembah Dia, karena Dialah Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, mengapa kita harus menyembah Yesus? Karena Dia adalah Raja atau Juru Selamat yang telah dijanjikan, kini sudah dinyatakan bagi setiap kita untuk menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, karena memang Dia layak dihormati. Oleh sebab itu mari sembahlah Dia dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami terlebih
melakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu terus menyembah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kelanjutan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pertolongan Tuhan, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik sampai selesai, dan kami kembali dari tempat ini dengan sorak-sorai mendapat berkat-berkat Tuhan untuk mendasari setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.